Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Nah, masih semangat belajar kan hari ini? Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vika Ninda Yuliana, NIM 201933176, kelas 3D PGSD dari Universitas Muria Kudus. Nah, kali ini kita akan belajar PPKN tema 4, subtema 1, kelas 3 sekolah dasar, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah terhadap pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang berpedoman pada KD 1.2, yaitu menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.2 yaitu melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 3.2 yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat memahami kewajiban dan hak yang berkaitan dengan pakaian, makanan, tempat tinggal. Dengan tepat, siswa dapat memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Nah, sekarang apa sih hak dan kewajiban itu? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Manusia wajib melindungi tubuhnya dengan pakaian. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Kita bisa mendapatkan pakaian dari orang tua. Setiap orang memiliki berbagai jenis pakaian untuk dipakai setiap hari. Contohnya, pakaian untuk sekolah, pakaian untuk bermain, pakaian untuk tidur. Pakaian yang kita gunakan harus selalu bersih dan rapi agar saat digunakan akan terasa nyaman. Nah, fungsi dari pakaian adalah yang pertama, yaitu menutupi aurat atau tubuh. Yang kedua, melindungi tubuh dari debu dan kotoran. Lalu yang ketiga, melindungi diri dari udara dingin dan panas matahari. Lalu yang keempat, menjaga tubuh dari gangguan serangga. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memiliki pakaian. Kita juga harus berterima kasih kepada orang tua kita karena mereka sudah membelikan kita pakaian yang kita butuhkan, sehingga hak kita terpenuhi, yaitu mendapatkan pakaian. Nah, setelah hak kita terpenuhi, maka jangan lupa terhadap kewajiban kita, yaitu merawat pakaian yang kita miliki. Lalu, kewajiban dan hak terhadap pakaian itu apa saja ya? Nah, kewajiban yang pertama yaitu mencuci pakaian yang kotor. Yang kedua yaitu menyimpan pakaian dengan rapi. Nah, lalu yang ketiga yaitu menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, yang keempat yaitu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Lalu yang kelima yaitu mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Nah, hak terhadap pakaian yaitu yang pertama, mendapatkan pakaian. Lalu yang kedua adalah mengenakan pakaian yang bersih dan nyaman. Lalu yang ketiga yaitu mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat yaitu mendapatkan kebebasan dalam jumlah pakaian yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang kelima yaitu terhindar dari pakaian atau melepas pakaian yang kita miliki, artinya melanggar aturan, agama, dan adat istiadat. Nah, sekarang kewajiban dan hak terhadap makanan.
Sebagai contoh yaitu setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin bahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Nah, usai makan malam, Udin berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Nah, kira-kira apa ya kewajiban dan hak terhadap makanan itu? Nah, kewajiban yang pertama yaitu bersyukur atas semua makanan yang ada. Nah, lalu yang kedua yaitu makan makanan yang sudah disediakan. Lalu yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nah, yang keempat yaitu mengambil makanan secukupnya. Lalu yang kelima, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Lalu haknya apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu mendapat makanan sehat dan bersih. Lalu yang kedua, memilih makanan yang sehat. Nah, yang ketiga yaitu mendapat sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Lalu yang keempat, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Nah, yang kelima yaitu memilih makanan kesukaan tanpa paksaan. Nah, sekarang kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Rumah adalah tempat kita untuk berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat kita untuk berkumpul bersama keluarga. Memiliki tempat yang bersih dan rapi membuat penghuninya betah dan nyaman tinggal di dalamnya. Nah, untuk itu kita wajib merawat dan melindungi tempat tinggal kita. Apa saja ya kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, yuk kita bahas kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Nah, yang pertama ada kewajibannya yaitu bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Nah, yang ketiga yaitu membantu merapikan dan menata tempat tinggal. Nah, yang keempat yaitu menjaga keamanan tempat tinggal, misalnya mengunci pintu saat malam hari. Lalu haknya apa saja ya? Yang pertama ada mendapat tempat tinggal atau rumah. Lalu yang kedua yaitu mendapat rumah yang bersih dan rapi. Lalu yang ketiga, menggunakan fasilitas tempat tinggal. Nah, yang keempat, dapat beristirahat di rumah dengan tenang atau mendapat kenyamanan. Nah, kebersihan dan kerapian rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Nah, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan tempat tinggal yang nyaman dan sehat. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.